Shalom jemaat Tuhan. Pada saat ini kita mau belajar kembali tentang karunia-karunia Roh Kudus. Pada kemarin minggu kita belajar karunia Roh Kudus bagian pertama. Sekarang kita akan belajar karunia Roh Kudus bagian kedua. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, Roh yang pernah mengilhami penulis Alkitab, menuliskan firman Tuhan, Roh yang sama membimbing hamba-Mu, bisa menjelaskan firman dengan jelas, dengan gamblang, dan setiap kami yang menontonnya, pimpin dengan roh yang sama. Berbicaralah kepada kami lewat lidah hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membuka dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-6 sampai 8. Yang hitam saya membacakan, yang biru saudara membacakan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saudara sekalian, pada minggu kemarin kita sudah belajar dua karunia, dan termasuk dengan pendahuluan hal-hal yang penting yang kita perlu pelajari dan sudah pelajari pada minggu kemarin. Saudara sekalian, dua karunia yang kita sudah pelajari adalah karunia bernubuat dan karunia melayani. Yang belum menonton sudah bisa lihat dari khotbah dari YouTube ini, yaitu khotbah tanggal 21 Juni yang lalu. Saudara sekalian, yang kita akan melanjutkan dengan pembahasan yang ketiga, yaitu karunia mengajar. Saudara sekalian, di dalam jemaat mula-mula, pengajar itu mempunyai kedudukan tersendiri yang mirip dengan posisi ahli Taurat di sinagoge. Saudara sekalian, bait Allah itu cuma satu, yaitu di Yerusalem. Tapi di berbagai tempat, di berbagai kota di Israel, apalagi setelah orang Israel didiasporakan ke berbagai negara, maka mereka mendirikan sinagoge, rumah-rumah ibadat, rumah-rumah mereka belajar Alkitab, yaitu Taurat, dan peranan ahli Taurat itu sangat-sangat penting. Terus sekalian, pengajar dalam jemaat mula-mula adalah seperti atau mirip dengan posisi ahli Taurat di sinagoge. Terus sekalian, kalau kita mempelajari di dalam 1 Korintus 12 ayat 28 dikatakan, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. So sekalian, posisi pengajar itu setelah nabi dan rasul. Nabi itu mewakili penyanyi lama dan rasul itu mewakili penyanyi baru. Setelah Alkitab ditulis, penyanyi lama dan penyanyi baru, maka Tuhan membagikan pengajar untuk menjelaskan firman Tuhan PL dan PB kepada murid-murid Tuhan, kepada umat Tuhan. Jadi saudara sekalian, posisi pengajar itu sangat-sangat penting, yaitu untuk menjelaskan firman Tuhan kepada umat Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita melihat dalam hal yang berikutnya, di dalam Efesus 4 ayat 11 dikatakan pengajar itu berkaitan erat dengan karunia gembala. Karunia gembala dan pengajar itu sangat berkaitan dengan erat. Sekarang dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Saya kasih huruf merah. Gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Tugas utama seorang gembala adalah mengajar umat Tuhan. Kaum gembalaan yang Tuhan berikan, karuniakan kepada gembala-gembala untuk digembalakan. Dan kaum yang digembalakan itu harus diajar, dan itu tugas utama daripada gembala jemaat. So sekalian, seluruh gembala di seluruh dunia dari berbagai macam denominasi perlu meneladani Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam pelayanannya di Efesus selama 2 tahun, Rasul Paulus mengatakan demikian dalam Kisah Rasul 20 ayat 27. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah. Ini perkataan Paulus ketika dia mengucapkan kalimat-kalimat terakhir sebelum beliau pergi ke Yerusalem.
Dia berpesan kepada penatua-penatua jemaat Efesus, dikatakan, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah. Dalam bahasa Inggris dikatakan the whole purpose of God, seluruh rencana Allah kepadamu. So sekali kalau kita mempelajari apa artinya seluruh maksud Allah, seluruh rencana Allah, berarti ada yang enak didengar, ada yang tidak enak didengar. Mungkin yang pahit, yang keras, yang sulit. Dan seorang gembala harus dengan setia menyampaikan dan mengajarkan kepada jemaat Tuhan seluruh maksud Allah, semua rencana Allah. Seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru harus disampaikan secara setia. Jangan hanya memilih bagian-bagian tertentu yang enak didengar, yang akan menghibur jemaat Tuhan. Tidak. Bagian-bagian firman Tuhan yang menegur jemaat Tuhan, yang membimbing, yang mengarahkan, yang mengoreksi jemaat Tuhan, semua harus diajarkan. Termasuk bagian-bagian yang nampaknya sulit. Saudara sekalian, sebagai gembala harus mengkhotbahkan kitab imamat. Wah, itu sulit sekali, saudara sekalian. Tapi dari situ kita akan melihat, jemaat Tuhan akan melihat berbagai rahasia Allah. Jemaat Tuhan atau gembala jemaat harus mengkhotbahkan kitab yang sulit diberitakan, yaitu kitab Wahyu. Itu tidak mudah. Tapi seorang gembala yang setia akan firman harus menjelaskan seluruh kitab, dalam kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Makanya dikatakan, aku, kata Paulus, tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah, the whole purpose of God. So sekalian, oleh karena itu kalau kita perhatikan, so sekalian, seorang gembala sidang harus belajar terus. Paling enak kalau jadi penginjil keliling. 10 naskah khotbah, dia bisa keliling Indonesia, dia bisa ke berbagai negara. Modalnya cuma 10 naskah khotbah. Ya tentunya mantep lah, karena satu naskah khotbah dia bisa khotbah 100 kali, bahkan lebih dari itu. Tapi seorang gembala jemaat yang menggembalakan satu jemaat yang sama, dia harus khotbah, dan jemaat yang mendengarnya pasti tahu mana ilustrasi yang pernah dilakukan, yang pernah diucapkan. Oh saudara sekalian, sehingga sebagai gembala jemaat kita harus belajar terus. Sehingga apa yang kita sampaikan itu fresh, segar di hadapan para domba Allah ini. So sekali ini suatu hal yang penting kalau kita pelajari. Yang kemudian kalau kita melihat pengajaran itu adalah pelayanan yang sangat penting, sangat penting. Setiap umat Tuhan perlu diajar untuk melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan kepada umatnya. Jemaat Tuhan harus diajar. Itu penting. Dari mana kita tahu? Mari kita baca ayat nih. Yuk kita baca sama-sama. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tugas PI, pengabaran Injil, bukan sekedar membawa orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya Yesus, bukan sekedar itu. Dari unbelievers menjadi believers, bukan hanya itu. Tapi menjadikan orang-orang itu, umat Tuhan, sebagai orang-orang yang menjadi murid Tuhan, yang tahu kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam hidup mereka sehari-hari. So sekalian, ini penting, ini tujuan daripada PI. Itu menjadikan orang-orang itu menjadi murid Tuhan. Terus sekalian, apa sih tujuan mengajar? Tujuan mengajar adalah, yuk kita baca sama-sama. Tujuan mengajar adalah agar semua umat yang makin serupa dengan sifat-sifat Yesus. Makin serupa dengan sifat-sifat Yesus. Bukan lagi sifat orang-orang lain, tetapi sifat-sifat Yesus. Semakin mirip dengan kasihnya Yesus, dengan keadilan Yesus, dengan kesucian Yesus, dengan kebenaran Yesus. Terus sekalian, semua sifat Yesus kita rindu untuk semakin hari semakin serupa dengan sifat-sifat Yesus. Terus sekalian, maka dikatakan dalam Efesus 4 ayat 13, dan kita menjadi orang-orang yang dewasa, yang makin lama makin bertambah sempurna seperti Kristus. Kedewasaan rohani seseorang, kedewasaan iman seseorang ditandai dengan satu hal yang penting, yaitu apa? Kita semakin bertambah sempurna seperti Kristus. Maksudnya semakin serupa dengan sifat-sifat Yesus. Itulah tanda kedewasaan rohani yang penting. Terus sekalian, Galatia 4 ayat 19 dikatakan, saya yaitu Paulus menderita seperti seorang ibu menderita pada waktu melahirkan anak,
Saya akan terus menderita kalau sifat-sifat Kristus belum tertanam pada dirimu. Inilah pergumulan seorang gembala jemaat dicontohkan oleh Rasul Paulus. Saya akan terus menderita jikalau sifat-sifat Kristus belum tertanam dalam diri jemaat Tuhan. Jikalau jemaat Tuhan masih hidup pada egonya yang semula, pada manusia lamanya, maka berarti penggembalaan itu belum sukses. Tapi jemaat Tuhan kalau bertumbuh, berubah hidupnya, bukan hanya berarti setia datang ibadah, rajin datang ke gereja setiap hari, bukan sekedar itu. Tetapi hidupnya dalam bisnis, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, dalam keluarga, memancarkan sifat-sifat Kristus. Ada perubahan hidup, ada transformasi dalam kehidupan mereka. Inilah tanda-tanda kedewasaan rohani. So sekalian, itu penting. So sekalian, mengajar itu bukan sekedar membagi pengetahuan secara kognitif saja. Ya, 2 tambah 2, 4, 3 tambah 3, 6. Itu pengetahuan kognitif. Tetapi mengajar dalam firman Tuhan berarti membagikan hidup bersama Kristus secara pribadi. Ya, kalau orang tua mau mengajar anaknya atau cucunya, ini penting. Mengajar berarti membagikan hidup bersama Kristus secara pribadi. Ini penting. Terus sekalian, pengajaran itu bukan sekedar teori belaka. Anak muda berkata, itu cuma teori saja itu. Mana konkretnya, mana buktinya? Terus sekalian, memang setiap manusia, khususnya anak-anak muda, tidak mau hanya teori, tapi mereka mau melihat kenyataan yang dialami oleh para pengajar. Kalau pengajar mengajarkan kejujuran, mereka harus mempraktekkan kejujuran dalam hidup mereka. Kejujuran dalam bekerja, dalam bisnis, kejujuran dalam hal mengelola uang, kejujuran dalam berbagai macam hal. Jikalau pengajar mengajarkan untuk mengasihi, ya harus dia praktekkan dalam hidupnya. Dia mengasihi orang-orang lain termasuk musuhnya. Dia mengasihi keluarganya, dia mengasihi istri, suaminya, anak-anaknya. Saudara sekalian, ini penting sekali. Kalau pengajar mengajarkan persepuluhan, ia harus mempraktekkan dalam hidupnya sehari-hari. Bagaimana perpuluhan itu dilakukan dan bagaimana mereka mengalami berkat yang Tuhan janjikan ketika umatnya melakukan persepuluhan. Sehingga yang dia ajarkan adalah semacam membagikan hidup bersama Kristus. Ada banyak contoh-contoh pengalaman hidup yang realistis, bukan yang ideal, bukan hanya yang imajinatif saja. Terus kan ini suatu hal yang penting. Pengajaran itu menghasilkan transformasi kehidupan. Transformasi artinya perubahan. Lihat dalam Matius 4 ayat 19 dikatakan, yuk kita baca sama-sama. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan. Dalam bahasa Inggris dikatakan, I will make you. Kata kujadikan, kata make, itu berarti transformasi kehidupan. Yang tadinya penakut menjadi berani, yang tadinya kurang kasih menjadi mengasihi, yang tadinya malas melayani Tuhan sekarang berubah, yang tadinya tidak memuliakan Tuhan dalam hidupnya sekarang memuliakan Tuhan. Itu adanya transformasi kehidupan, dan itulah tujuan dan hasil dari pengajar. Sekarang ini suatu hal yang penting, karunia mengajar. Yang keempat adalah karunia menasihati. Terus sekalian, kalau kita membaca dalam bahasa aslinya, kata menasihati adalah parakalein, yang berarti memohon. Itu kata menasihati, artinya memohon. Terus kan kata ini terdapat dalam Matius 8 ayat 5 juga, dikatakan ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon. Dalam bahasa asli dikatakan parakalon. Ini satu akar kata dengan parakalein, memohon kepada Yesus. So sekalian, ini penting. Kemudian kalau kita perhatikan, karunia menasihati itu ternyata mencakup skop pelayanan kepada orang-orang yang belum percaya dan pelayanan kepada orang-orang yang sudah percaya. Itu skopnya, keluar dan ke dalam. Itu skop karunia menasihati. Terus kalian ambil contoh, parakalein mengajak orang yang belum seiman untuk percaya kepada Tuhan
2 Korintus 5 ayat 20. Ya, yuk kita baca sama-sama. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati, yaitu parakaluntos, dari kata parakalein juga. Kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berarti apa? Berarti ini pelayanan parakalein yang berkaitan dengan orang-orang yang belum percaya. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Karunia parakalein ini memberikan kemampuan bagi orang-orang yang menjadi saksi Kristus untuk meyakinkan mereka akan juru selamat. Mereka butuh juru selamat. Mereka orang berdosa, termasuk yang bersaksi juga orang berdosa. Kita manusia butuh juru selamat. Terus sekalian, karunia parakalein ini bukan berkaitan dengan membujuk orang lain dengan materi. Sehingga kita mendengar ada istilah Kristen tanah. Orang itu jadi Kristen karena ditawarkan tanah. Atau Kristen diakonia, orang itu jadi Kristen karena mendapatkan diakonia. Bukan itu. Itu sangat lemah. Karena mereka tidak mempunyai fondasi yang kuat. Tapi orang yang diberikan karunia parakalein adalah orang yang bisa memberikan argumentasi yang kuat dalam apologetik, mempertanggungjawabkan imannya. Kenapa kita harus percaya Yesus? Apa alasannya? Apa bukti-buktinya? Kalau kita menonton di YouTube tentang Christian Prince, itu luar biasa. Dia bisa meyakinkan orang-orang dari agama yang berbeda. Percaya Yesus. Jangan percaya yang lain, percaya Yesus yang menjadi juru selamat. Dan kita bersyukur banyak orang dari berbagai macam bangsa yang menonton YouTube daripada Christian Prince ini, mereka bertobat dan didengarkan atau ditonton oleh orang-orang yang menonton itu. Ini namanya parakalein. Dia dengan karunia Tuhan bisa meyakinkan orang-orang yang belum percaya akan kebutuhan juru selamat, yaitu Yesus Kristus itu. Jadi kalau saudara belum pernah nonton Christian Prince, bukalah. Saya menyatakan bahwa memang kuat orang ini dalam hal karunia ini. Terus sekalian, tapi bagi mereka yang sudah percaya, saudara sekalian, parakalein ini memberi nasihat untuk memberi kemampuan bagi umat Tuhan untuk dapat saling menghibur, memberi semangat, dan di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Lihat ayat ini, yuk kita baca sama-sama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, paraklesis, encouragement, pengobaran semangat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Lalu sekalian, tontonan yang kita tadi lihat dalam tayangan, itulah satu focal group yang bagus dari UKSW, ya, yang dipimpin oleh salah seorang mantan murid Ibu Diana waktu masih di Denpasar, Bali. Terus sekalian lagunya bagus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Terus sekalian, dalam masa-masa seperti gini, pandemi, ada sebagian orang mengalami PHK, ada sebagian orang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Perlu orang-orang Kristen minta karunia menasihati agar mereka dikuatkan, diberikan hikmat, diberikan kreativitas, jangan putus asa. Memberikan nasihat bukan menggosipi. Sekali lagi, memberikan nasihat bukan menggosipi. Mendoakan orang-orang seperti gitu bukan menggosipi kepada orang-orang lain. So sekalian, dengan demikian anak-anak Tuhan akan saling menguatkan. Ayo, bangkit. Ya, jangan menyesali akan nasibmu, bangkit. Usahakan. Jadi rajin, jujur. Punya karakter Kristus, pasti Tuhan memberkati umat Tuhan dalam menghadapi tantangan hidup seperti ini. So sekarang ini suatu hal yang penting kita perlu pelajari tentang karunia menasihati. Yang kelima, so sekarang karunia membagi-bagikan sesuatu dengan ikhlas. Terus sekalian, kata ikhlas di sini berasal dari kata haplotes, yang berarti kesederhanaan atau kemurahan hati. Sederhana dan murah hati. Dalam konteks aslinya, orang yang haplotes tidak menginginkan emas, tidak mengambil hak tetangganya, tidak sulit dalam memilih makanan, ya,
tidak boros dalam membeli pakaian, tetapi mengikuti kehendak Allah. Saya perhatikannya sebagian umat Tuhan nggak kasih persepuluhan kepada Tuhan. Kenapa? Uangnya dipakai untuk hobi, untuk hal-hal yang nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kalau sekalian, banyak berkat yang dia boroskan untuk hal-hal yang tidak primer, tapi yang sekunder atau yang nomor 3 atau nomor 4. So sekalian, harusnya kalau kita menerima berkat dari Tuhan, pertama kembalikan persepuluhan. Udah gitu baru kita atur hidup kita, apa kebutuhan kita yang terutama, kemudian kita juga sisihkan ada berkat juga untuk kita bagikan kepada orang lain. Itulah orang yang haplotes, orang yang mengikuti kehendak Allah, dia tidak boros. Dia tidak boros dalam membeli pakaian. Bagi dia itu ornamen itu ya kita atur, kita memang butuh baju baru, tetapi yang terpenting mana kita tentukan, yang mana yang nomor 1, yang mana yang nomor 2, yang mana nomor 3. Terus kan itu suatu hal yang penting sekali. Orang yang haplotes itu orang yang tulus dan sederhana. Itulah orang haplotes. Bagaimana kita bisa memberi dalam keadaan keterbatasan kita, itu tergantung sikap kita dan bagaimana kita mengatur keuangan kita. Dalam apapun yang Tuhan izinkan kita alami, kalau kita atur, pertama kita kembalikan miliknya Tuhan, kemudian kita atur segala kebutuhan kita, masakan kita diizinkan Tuhan untuk mengalami kekurangan. Saya kok pernah atau sampai sekarang ini hidup, sudah punya cucu 1, saya melihat bagaimana Tuhan selalu pelihara kalau kita melaksanakan kehendak-Nya. Asal kita bijaksana mengatur keuangan kita. Itulah kita harus menjadi orang yang haplotes. Orang yang tulus, tidak punya niat jahat, tapi orang yang sederhana, tidak boros. Saudara sekalian, ini penting sekali. Yang berikutnya, saudara sekalian, ada sebagian orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan motivasi tidak tulus, yakni untuk mengikat atau membeli komitmen dari orang tersebut. Jadi ada orang memberi untuk membeli, to give in order to buy. Dia memberi untuk membeli komitmen dari kita. Sekalian, ini hati-hati dengan orang ini. Orang tertentu seperti royal gitu, tapi dia mau membeli komitmen kita. Sekalian, ini tidak baik. Sekalian, karunia membagi-bagikan di sini berkata dengan sikap ikhlas dari umat Tuhan untuk menolong orang-orang yang membutuhkannya demi kebaikan orang yang ditolong itu. Perhatikan yang merah itu. Demi kebaikan orang yang ditolong itu. Kalau orang memberi demi kebaikan untuk kebaikan orang yang memberi, itu tidak tulus namanya. Ambil contoh, misalnya nanti akhir tahun ini rencana pilkada. Sekalian, ternyata partai tertentu menawarkan berbagai macam hal-hal yang royal sekali, murah hati sekali. Tapi mungkin sebagian orang itu memberi untuk membeli komitmen kita supaya kita pilih dia, pilih orang itu atau pilih partai itu. Itu namanya memberi untuk membeli. Sekalian, tapi kalau sudah jadi penguasa mungkin sikapnya beda lagi. Itu yang kita harus hati-hati. So sekalian, kalau kita memberi untuk menolong orang lain, biar kita cari tahu apa yang harus saya beri untuk kebaikan orang yang saya mau tolong itu, untuk kebaikan orang yang saya mau tolong itu. Ini penting sekali, so sekalian. Ini suatu hal yang sungguh penting. Kita perhatikan dalam hal untuk kemajuan banyak orang, saya pikir untuk kemajuan manusia di dunia ini, hal yang paling penting adalah pendidikan. Pendidikan. Lepas dari kebodohan, sehingga membuat orang itu bisa maju dalam hal ekonomi. Sehingga kalau hal pendidikan, kita mau tolong orang itu supaya bisa maju, supaya mereka bisa berkembang. Lalu sekalian, gereja kita, gereja kami, GKI Roh Hidup, menolong 4 orang anak yang baru lulus dari SD di Papua Pedalaman, supaya mereka bisa masuk di SMP di Merauke sana. Ya, kita coba doakan, kita mau tolong bagaimana bisa mereka membeli seragam, membeli sepatu dan kebutuhan lainnya. Dan kita tolong kepada guru
yang mengajar SD di sana. Itu saudara kita Martinus. Terus sekalian pendidikan itu sangat-sangat penting. Kalau orang terlepas dari kebodohan, dia bisa maju dalam hal ekonomi. Ini penting sekali. Terus sekalian perbuatan baik umat Tuhan adalah untuk kemuliaan Bapa Surgawi, bukan kemuliaan diri sendiri. Dari mana kita tahu? Matius 5 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau umat Tuhan melakukan perbuatan baik, maka Bapa di surga dipermuliakan. Maka dari itu, sekian tahun yang lalu gereja kami mengadakan beberapa kali pengobatan gratis. Ini yang kami lakukan di salah satu tempat yang cukup jauh dari tempat kami beribadah. Ya, lalu ditulis itu bakti sosial HUT GKRI Roti Hidup Semar. Ya, nggak ada niatan apa-apa, hanya niatan untuk membagikan kasih Tuhan supaya Bapa di surga dimuliakan. Sehingga kami tulis jelas-jelas itu adalah perbuatan GKRI Roti Hidup, maksudnya perbuatan umat Tuhan yang berada di gereja yang namanya GKRI Roti Hidup. Saya yakin saudara sekalian dengan gereja saudara bisa melakukan banyak hal lagi, lebih banyak daripada kami, supaya Bapa di surga memuliakan Tuhan. Saudara sekalian, ini penting. Yang keenam, saudara sekalian, karunia memberi pimpinan. Saudara sekalian, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Karunia pimpinan ini mempunyai makna dua. Makna pertama adalah dalam konteks Roma 12 ayat 8, karunia ini diletakkan di antara karunia membagi-bagikan dan menunjukkan kemurahan. Sudah lihat di situ ya. Karunia pimpinan itu diletakkan di tengah, di antara karunia membagi-bagikan dan karunia menunjukkan kemurahan. Oh sekalian, jadi karunia memimpin, makna yang pertama adalah berkaitan dengan penata usaha pelayanan diakonia. Kalau kita melakukan pelayanan diakonia, perlu ada orang tertentu yang diberikan karunia memimpin, mengatur. Supaya jangan sampai diakonia kita salah arah, salah salur, ya, perlu ada yang mengatur. Itu makna pertama. Makna kedua adalah berkaitan dengan 1 Tesalonika 5 ayat 12. Kami minta kepadamu saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dalam konteks ini, saudara sekalian, kata memimpin menunjuk pada memimpin jemaat. Dalam konteks waktu itu belum ada gereja Tuhan yang punya gedung, yang adalah gereja Tuhan di rumah-rumah. Jadi bagi mereka yang bertugas untuk memimpin jemaat, itu kita harus hormati mereka. Yang bekerja keras di antara kamu yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Ini penting. Tidak mudah, sangat tidak mudah kalau kita harus menegur seseorang karena perbuatan mereka atau cara hidup mereka yang tidak benar. Itu tidak mudah. Sulit sekali. Jauh lebih gampang kita memberikan pujian, ya. Tapi kalau menegur tuh susahnya luar biasa. Sebab seringkali kita menjadi malah disalah mengerti oleh orang yang kita tegur itu. Sekarang tetapi firman Tuhan berkata, yuk kita baca sama-samanya. Pemimpin jemaat yang melakukan tugasnya dengan baik patut diberi penghargaan 2 kali lipat, terutama mereka yang rajin berkhotbah dan mengajar. Pemimpin jemaat yang memimpin, tapi mereka juga berkhotbah dan mengajar, itu harus dihormati 2 kali lipat. Saya ambil contoh, sekarang ini hamba Tuhan yang lebih senior dari kami, itu Pak Tolham Prabu, sekarang sudah pensiun dari GKMI Welahan. Ini Pak Tolham Prabu dengan istri, dengan kedua anak, kedua menantu dan cucu. Nah, saya teringat selalu akan hal-hal yang beliau lakukan sewaktu masih melayani GKMI Welahan. Waktu itu jemaat masih begitu sederhana, belum ada lampu, dan hampir setiap hari makan dengan kangkung yang dipetik di pinggir jalan itu. Pada waktu istrinya ulang tahun, istrinya minta kepada Pak Tolham diberikan satu hadiah. Pak Tolham tanya, apa hadiah? Papa, bolehkah saya minta 1 butir telur? Bayangkan,
hadiah ulang tahun cuma 1 butir telur. Karena mereka jarang makan telur. Ya saudara bisa bayangkan betapa sederhananya hamba Tuhan. Bersyukur Tuhan gak pernah berhutang. Kedua anaknya pintar-pintar, terampil. Debbie itu pernah belajar vokal di Jerman. Dan punya suami yang sukses dalam menjadi beberapa mengepalai cabang Astra di beberapa kota. Dan punya beberapa rumah. Lalu sekalian, dan anaknya Maria itu pernah sekarang menjadi dosen, doktor dalam bidang kalau tidak salah pertanian. Dan mengajar di UKSW Salatiga. Nah, ketika Pak Tolham Prabu pensiun dari jabatannya, itu jemaat GKMI Walahan memberikan kepada hambanya yang setia ini sebuah rumah sebagai hadiah. Saya pikir ini satu hadiah yang sungguh-sungguh layak diberikan kepada hamba Tuhan yang setia ini. Mereka belajar mempraktekkan pemimpin jemaat yang melakukan tugasnya dengan baik patut diberi penghargaan 2 kali lipat, terutama bagi mereka yang rajin berkhotbah dan mengajar. Saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Dan yang terakhir saudara sekalian, yang ketujuh, karunia yang menunjukkan kemurahan. Saudara sekalian, siapa yang menunjukkan kemurahan atau eleos dalam bahasa aslinya, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Dalam kosakata agama Yahudi, kata menunjukkan kemurahan berarti memberi sedekah. Memberi sedekah. Kata eleos atau kemurahan ini itu dipakai oleh Tuhan dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati, yang murah hati. Dikatakan ketika Tuhan Yesus bertanya kepada orang yang meminta penjelasan kepada dia, Tuhan Yesus bertanya, siapa? Yaitu sesama manusia. Lalu orang itu berkata, orang yang telah menunjukkan belas kasihan, eleos kepadanya, pada orang yang dying, yang sekarat karena dirampok itu. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Lalu sekalian, orang Samaria menyatakan eleos kemurahannya kepada orang yang menderita dengan cara merawat, memberi obat-obat, membawanya ke tempat penginapan, memberi uangnya untuk menanggung orang itu sampai sembuh. Itulah eleos. Itulah kemurahan hati. Oh sekalian, kalau kita bisa lebih hanya sekedar berdoa, lakukan sesuatu. Berdoa itu penting. Tapi kalau kita bisa melakukan lebih dari hanya sekedar berdoa, kita bisa merawat, kita bisa memberi obat-obatan, kita bisa membawa orang itu ke tempat yang pas untuk orang itu dirawat, dan memberikan uang kita untuk menanggung orang itu sampai orang itu sembuh. Kenapa kita tidak lakukan? Jangan kita menjadi orang Kristen yang kikir. Yang kita bisa lakukan bukan sekedar berdoa saja, berdoa itu penting, tapi kita lakukan lebih dari itu. Kita menolong, kita menyatakan kemurahan, eleos kepada saudara kita, pada orang-orang kita praktekkan kebaikan. Walaupun orang itu belum seiman dengan kita, tapi kita nyatakan kebaikan kita. Terus sekalian, Roma 12 ayat 8 dikatakan, siapa yang menunjukkan kemurahan, eleos, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Bukan dengan sungut-sungut, tapi dengan sukacita, karena Allah dalam Yesus sudah begitu baik bagi kita. Biarlah firman Tuhan membimbing kita dan mengarahkan hidup kita. Mari jemaat Tuhan, kita mau lihat sebagai kesimpulan supaya saudara gak lupa beberapa karunia Roh Kudus dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8 yang kita sudah yang pelajari dari kemarin, minggu kemarin sampai sekarang. Karunia nubuat, karunia melayani, karunia mengajar, menasihati, membagi-bagi sesuatu, memberi pimpinan, dan menunjukkan kemurahan. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri, kita nyanyikan lagu yang sama-sama kita semua sudah kenal ini. Ya Roh Kudus, curahkanlah. Mari kita berdiri. Ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Kau penghibur dan penolong dalam kehidupanku. Mari Roh Kudus penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Ya Roh Kudus,
Ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Kau penghibur dan penolong dalam kehidupanku. Mari Roh Kudus penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, bimbing hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk Roh Kudus yang diutus Tuhan, diutus oleh Bapa dan oleh Anak, untuk memberikan kami karunia-karunia yang kami butuhkan untuk memuliakan Tuhan, untuk membangun tubuh Kristus, dan untuk saling menguatkan dan saling menghiburkan. Terima kasih, tolong setiap kami Tuhan, yang pasti setiap kami diberikan minimum satu karunia, untuk kami praktekkan, untuk kami temukan karunia itu dalam hidup kami, dan kami kembangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan, meteraikan dalam hati kami, dan mampukan kami melaksanakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua orang beriman mengatakan, amin.